Jadi kita ada di kelompok 2. Sekarang kita mau ke museum. Ikutin terus ya. Ini kita sama kelompok lainnya sama-sama ke Museum Fathahillah dengan naik kereta. Ini waktu kita lagi nunggu kereta. Dan waktu di dalam kereta pun gak boleh berisik ya. Jadi cuma bisa nikmatin pemandangan sepanjang rel kereta aja nih. Sekarang kita ada di museum. Kita akan ngebahas tentang peninggalan VOC. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pemerintahan VOC di Indonesia, memang apa sih VOC itu? Verenigde Oostindische Compagnie VOC dikenal sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda, berdiri pada 20 Maret tahun 1602. Tujuan dibentuknya VOC pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Kedua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Ketiga, sebagai kekuatan revolusi dalam Perang 80 tahun. Kita akan membahas tentang pemerintahan VOC selama berada di Indonesia. Dan pada salah satu keterangan yang ada di Museum Fathahillah, ditampilkan sejarah lintas VOC dari tahun ke tahun. Pada tahun 1602 berdirinya VOC Belanda untuk pertama kali. Tahun 1610 VOC menduduki Batavia, yang kemudian dijadikan kantor pusat VOC pada 1619. Tahun 1615 VOC memiliki 50 kapal dagang yang berlayar di jalur-jalur perdagangan VOC, kemudian menjadi 150 kapal di akhir abad ke-17. Antara tahun 1652 sampai 1654, Perang antara Inggris Belanda pertama. Tahun ke-1653, VOC mendirikan kantor dagang di Cape Town, Afrika Selatan tahun 1661 sampai 1662. VOC kehilangan kontrol atas Formosa tahun 1665 sampai 1667. Perang Inggris-Belanda kedua tahun ke-1667. VOC kehilangan klaim atas Cape Town akibat Perang Inggris-Belanda kedua. Tahun 1672 sampai 1673. Perang Inggris-Belanda ketiga. Monopoli VOC atas perdagangan lada mendapat tantangan dari ICC tahun 1780 sampai 1784. Perang Inggris-Belanda keempat. Inggris memblokade semua kapal VOC yang mendekati Belanda tahun ke-1783. VOC kehilangan seluruh kapalnya tahun ke-1799. VOC dinyatakan bangker. Karena VOC telah menguasai Indonesia hampir bertahun-tahun, maka VOC juga punya banyak sekali peninggalan yang masih ada di Indonesia sampai sekarang ini loh guys. Berdasarkan hasil observasi langsung ke Museum Fathahillah, banyak sekali peninggalan yang dipajang di sana loh. Ada lumpang, kemudian botol keramik, dan masih banyak lagi. Di Museum Fathahillah juga terdapat banyak sekali gambar-gambar pemimpin VOC pada masanya loh. Ini adalah nama-nama gubernur yang pernah memimpin VOC. Pertama, ada Peter Booth. Beliau merupakan gubernur jenderal pertama VOC. Pada tahun 1610, Booth pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten. Di tahun yang sama ia juga meninggalkan Banten dan memasuki Jayakarta. Pada tahun 1611, Booth berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta guna pembelian sebidang tanah seluas 50 kali 50 fadem. 1 fadem sama dengan 182 cm yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Booth juga berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon dan mengadakan perjanjian dengan Maluku. Kedua, ada Gerard Lyons. Masa jabatan beliau cukup singkat, yaitu hanya berlangsung 1 tahun. Ketiga, yaitu Laurens Leal. Pencapaian beliau dalam memimpin VOC yakni berhasil membangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi sungai Ciliwung. Terakhir yaitu Jan Pieter Zoon Koen. Beliau dikenal sebagai gubernur jenderal yang paling berani dan kejam serta ambisius.
Kota Jayakarta di bumi hanguskan olehnya pada tanggal 30 Mei 1619 dan dibangun kota baru bernama Batavia di atas puing-puing kota Jayakarta. Cara-cara VOC meningkatkan eksploitasi kekayaan alam. 1. Merebut pasaran produksi pertanian, yaitu dengan memonopoli rempah-rempah di Maluku. 2. Tidak ikut secara aktif dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum pribumi, dan VOC dapat mendapatkannya dengan cara memaksa. 3. VOC berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang strategis. Cara yang dilakukan selain kekerasan dan peperangan, dan juga politik adu domba, atau disebut Dividend Impera. 4. VOC campur tangan atau intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Terakhir, lembaga-lembaga pemerintahan tradisional tetap dipertahankan dengan harapan bisa diperalat oleh VOC. Dalam Museum Fathahillah, juga terdapat sekilas cerita tentang bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Pada masa kejayaan Batavia di abad ke-17 dengan masa keemasan VOC, dan proses keruntuhan kota pelabuhan ini sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia sejak pertengahan abad ke-18, juga berlangsung dalam periode yang sama dengan kemunduran VOC. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Batavia tidak pernah dibiarkan oleh VOC untuk menjadi kota yang benar-benar independen. Administrasi kota Batavia menyatu dengan administrasi FOC, sehingga kebobrokan dalam birokrasi VOC juga menular ke dalam share sheet yang tinggal dari sisa-sisa kejayaan kota Batavia pada abad 7 Hellas dan 18. Tembok kota maupun kastil Batavia telah dihancurkan pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Daendels masa periode 1808 sampai 1818. Apa yang tersisa dari kejayaan kota Batavia adalah gedung balai kota, bekas galangan kapal, menara Syah Bandar, dan bekas gudang VOC di pasar ikan. Meskipun demikian, warisan Batavia sebagai salah satu kota dagang terpenting di Asia tidaklah hilang. Meskipun dalam konteks yang berbeda, Jakarta dengan pelabuhan Tanjung Priok saat ini masih terus melanjutkan peran Batavia sebagai salah satu titik simpul penting dalam saringan perdagangan Asia. Sekian dari kami, sampai ketemu lagi.